Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Kekuatan Yuan yang memenuhi langit sepenuhnya meledak karena telapak tangan ini. Pada akhirnya, itu menghantam keras ke penghalang cahaya besar di sekitarnya, menyebabkan riak-riak yang intens meletus di atasnya. Bagaimanapun, itu mengandung aura yang sangat kuno. Telapak tangan belum mendarat di tanah, namun jejak telapak tangan setinggi ratusan kaki sudah muncul di panggung pertempuran di bawah. Orang bahkan bisa melihat riak Yuan Power yang di sana. Cahaya hitam yang awalnya meresap ke langit juga ditekan dengan paksa oleh jejak telapak tangan ini sampai menyusut di sekitar Ling Lantian. Tekanan kuat ini membuat tulang Lin Lantian memancarkan suara. "Tidak mudah membunuh saya," ucap Lin Lantian. Saat ini juga tidak lagi sama seperti di masa lalu. Matanya mengungkapkan niat membunuh yang sengit dalam menghadapi tekanan besar ini. Segera tangannya membentuk serangkaian segel, sementara lolongan yang dalam terdengar darinya. Cahaya hitam yang meluap dengan cepat mengalir keluar dari tubuh Lin Lantian dalam bentuk cincin yang sangat mencengangkan. Cahaya hitam melonjak, tak tergoyahkan, dan menahan tekanan besar yang turun dari langit. "Lindong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu satu-satunya yang bisa memanggil jiwa seni bela diri?" teriak Lin Lantian. Sebuah cahaya hitam megah dengan panik berkumpul di belakang Lin Lantian, samar-samar membentuk sosok ilusi hitam. Suara yang sangat sedih seperti raungan dari puluhan ribu setan terdengar keluar. Pada saat ini, cahaya hitam memenuhi langit, menutupi matahari, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sosok ilusi hitam terbentuk di belakang Lin Lantian. Setelah itu, tangan hitam yang keriput benar-benar menerobos ruang dan muncul. Lingkaran cahaya hitam berlama-lama di sekitar tangan hitam, membuatnya tampak sangat aneh. "Cermin Yimo, mungkinkah seni bela diri yang ditinggalkan oleh orang tua Yimo yang mengerikan di zaman kuno?" ucap orang tua dari sekte Dao di kursi bercahaya. Dia sedikit terkejut ketika menyaksikan adegan ini. Penjara tangan surgawi yang telah ditampilkan Lindong kemungkinan besar ditinggalkan oleh kaisar besar di Soleit dari zaman kuno. Keduanya adalah ahli tangguh dari zaman kuno. Saya bertanya-tanya, jiwa bela diri mana yang akan muncul lebih unggul dalam pertarungan ini? Telapak hitam menerobos ruang. Tanpa jeda, ia membawa cahaya hitam yang sangat pekat saat ia bergegas keluar dan bertabrakan dengan jejak telapak hampa dari serangan Lindong. Kedua telapak tangan saling berhadapan, masing-masing berisi momentum yang menghancurkan bumi. Detik berikutnya, mereka dengan keras bertabrakan, menyebabkan banyak mata yang menonton menyusut secara tiba-tiba. Pada saat tabrakan, seolah-olah seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi diam. Semua orang bisa melihat gelombang demi gelombang Yuan Power dengan liar melarikan diri dari medan pertempuran Lindong dan Lin Lantian. Dari kelihatannya, undulasi di sana mampu memusnahkan kekuatan Yuan alami tanah. Keheningan itu hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, badai energi yang menakutkan dan tak terlukiskan melayang keluar dari penghalang cahaya. Segera, penghalang cahaya yang secara pribadi ditempatkan oleh perwakilan dari sekte gerbang Yuan Liu Tong memancarkan suara retak. Penghalang cahaya menggeliat liar, tampak seolah-olah tidak mampu bertahan diserang oleh energi semacam itu. Liu Tong juga jelas memperhatikan tempat ini. Adegan ini tanpa sadar menyebabkan dia cemberut. Jika dua orang ini bisa menghancurkan penghalang cahayanya, itu akan menyebabkan dia kehilangan banyak wajah. Segera, lengan Liu Tong melambai dan Yuan Power yang megah dituangkan ke penghalang cahaya. Kilaunya segera menjadi sangat cerah. Banyak mata berkumpul di penghalang cahaya. Badai mengamuk tak terkendali menyebar di tempat itu. Badai ini seperti cambuk yang menghantam Lindong dan Ling Lantian yang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dua sosok terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras pada penghalang cahaya. Segera setelah itu, darah segar keluar dari mulut mereka. Sudah jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka. Lindong menstabilkan tubuhnya dan menghapus darah di sudut mulutnya. Alisnya dirajut saat dia menatap fluktuasi energi yang menakutkan yang hadir, sementara ekspresinya tumbuh jauh lebih serius. Jelas, dia tidak berharap bahwa Lin Lantian akan sangat merepotkan untuk ditangani. Di sisi lain, Lin Lantian juga terhuyung-huyung berdiri, rambut dan wajahnya berantakan.
Dari kelihatannya, dia muncul dalam keadaan yang jauh lebih buruk daripada Lindong. Melihat hal-hal dari sudut pandang tertentu, dia jelas sedikit lebih rendah daripada Lindong dalam bentrokan sebelumnya. Selain itu, meskipun Lindong juga mengeluarkan seteguk darah karena serangan balik, dia tampaknya tidak mengalami cedera serius. Tubuh fisik Lindong tampaknya jauh lebih kuat dari yang Lin Langtian bayangkan. "Aku akan membunuhmu," ucap Lin Langtian. Matanya merah karena tubuhnya sedikit gemetar. Suara yang sangat serak keluar dari mulutnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan kondisi Lin Langtian saat ini. Ekspresi di matanya berfluktuasi tanpa henti. Kadang-kadang itu tampak berjuang. "Jika kita tidak membunuh Lindong, Anda dapat melupakan sepenuhnya menempati tubuh saya. Beri saya semua kekuatanmu," ucap Lin Langtian di dalam pikirannya. Tangannya dengan kasar mencengkram kepalanya, menggaruk kepalanya sampai banyak garis darah muncul. Dengan tatapan gila di wajahnya, dia tiba-tiba meraung dalam pikirannya. Tetapi Lindong itu sangat aneh. Ada terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya. Bahkan jika saya memberikan semua kekuatan saya kepada Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa membunuhnya. Selama aku dibebaskan dari bentuk roh Yuanku, itu pasti mudah bagiku untuk membunuhnya, ucap suara marah juga terdengar di pikiran Lin Langtian. Itu milik roh Yuan yang misterius. "Saya telah mengatakan bahwa saya pasti akan membunuhnya kali ini," ucap Lin Langtian dengan galak. Segera setelah itu, ekspresi kejam terbentuk dari sudut mulutnya. "Apakah yang Anda maksud? Pukulan pembunuhan akhir dari cermin Yimo?" pikir roh Yuan itu. "Ya, saya ingin menggunakannya," pikir Lin Langtian. "Anda sudah gila. Apakah Anda tahu berapa harga yang harus Anda bayar?" ucap pikiran roh Yuan itu. "Bukankah itu hanya mengharuskanmu untuk mengorbankan beberapa roh Yuan? Tidak apa-apa. Setelah Lindong diselesaikan, Anda dapat mengendalikan tubuh ini dan benar-benar memiliki tubuh saya ini. Roh Yuan yang Anda korbankan sedikit juga akan pulih cepat atau lambat," ucap Lin Langtian melepaskan tawa aneh saat dia berbicara. "Kamu gila," ucap suara Yuan Spirit tampak sedikit marah. "Anda dan saya sudah bergabung. Saat ini saya mengendalikan tubuh ini. Dalam hal apapun, Anda akan dapat memperoleh apa yang Anda inginkan setelah kita berhasil. Saya tidak menginginkan yang lain. Yang saya inginkan adalah membunuh si brengsek Lindong," ucap Lin Langtian. Saat ini dia tidak takut dengan roh Yuan di tubuhnya. Dengan tawa seram, tangannya ditempatkan saat serangkaian segel dibuat sebelum membanting telapak tangannya ke dadanya. Atas tindakannya ini, teriakan menyedihkan muncul dari dalam tubuhnya. Setelah itu, 10 jarinya seperti pisau saat itu menggaruk bekas luka berdarah yang mendalam di dadanya. Darah segar mengalir keluar dan berkumpul di depannya. Samar-samar dapat terlihat beberapa cahaya emas bergelombang dalam darah. Sebuah undulasi yang sangat misterius menyebar darinya. "Memang fluktuasi roh Yuan," gumam orang tua dari sekte Dao melihat cahaya keemasan yang tertahan di dalam darah saat matanya terfokus. Lin Langtian menatap darah di depannya. Kekejaman di sudut-sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Segera segel tangannya dengan cepat berubah. Cahaya hitam menyebar dari dalam tubuhnya, membentuk sosok manusia gelap di belakangnya. Lin Langtian mengangkat kepalanya. Dia memberi senyum yang menakutkan kepada Lindong yang mengerutkan kening di kejauhan. Setelah itu, Lin Langtian menjerit rendah saat darah yang mengandung cahaya keemasan terbang keluar. Akhirnya, itu melesat ke sosok gelap di belakangnya. Setelah darah itu tertembak ke dalamnya, sosok ilusi gelap itu segera mulai berguncang liar. "Ini adalah tawaran roh Yuan," ucap beberapa ahli dari sekte super di langit tiba-tiba berubah setelah melihat adegan ini. Dia telah menggunakan roh Yuan sebagai persembahan untuk mewujudkan aura kuno dari jiwa bela diri. "Lindong, kita berdua telah berjuang selama bertahun-tahun. Namun, orang yang memiliki tawa terakhir tetaplah aku. Pada akhirnya, kamu akan dihancurkan di bawah kakiku seperti dulu," ucap Lin Langtian meraung ke langit. Seketika, cahaya hitam menggeliat di belakangnya juga secara bertahap dipadatkan. Sesaat kemudian, kabut hitam menyebar dan satu kaki perlahan melangkah keluar dari dalamnya, ditemani oleh aura yang sangat jahat. Itu tampak seperti Raja Iblis dari zaman kuno. Hampir setiap pandangan di puncak gunung diarahkan pada cahaya hitam. Ketika mereka melihat kaki yang memancarkan aura kuno, mata mereka langsung melebar. Semua orang bisa merasakan undulasi penghancuran dari arah itu. Di arena pertempuran lain, Qin Tian dari kerajaan Tianyuan juga khawatir dengan undulasi ini. Tatapannya dengan cepat bergeser.
Jelas, dia tidak suka fakta kalau dia dikalahkan oleh orang lain. Dalam perang Hundred Empire, terlepas dari kekuatan atau latar belakangnya, dia harus menjadi titik fokus yang tak terbantahkan. Namun, titik fokus kini telah disita oleh pertempuran Lindong. Ini membuat Qintian merasa agak tidak senang. Setelah semua, mereka hanyalah 2 orang yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Menggunakan roh Yuan sebagai persembahan bagi jiwa seni bela diri, Lin Langtian ini lumayan. Aku ingin tahu di mana dia mendapatkan roh Yuan yang rusak. Gumam Qintian agak berbisa. Dia mengidentifikasi niat Lin Langtian dengan pandangan sekilas. Namun, dia tidak khawatir. Serangan pembunuh Lin Langtian tidak bisa mengalahkannya. Setelah semua, reputasi Qintian menjadi pejuang yang paling kuat di peringkat emas Nirvana bukanlah omong kosong. Langkah ini pasti bisa menyingkirkan Lindong. Sangat disesalkan. Gumam Qintian melihat Lindong saat ia menyeringai dengan sikap acuh tak acuh. Secara tidak sadar, Qintian telah menjatuhkan hasil atas pertempuran Lindong. Ada 80% kemungkinan Lindong akan kalah. Di langit, menyusul di belakang kaki bercahaya hitam, ada sosok ilusi hitam yang melangkah keluar tanpa tergesa-gesa. Akhirnya seluruh tubuhnya keluar di arena ini. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung mengarahkan tatapan mereka ke arah sosok itu. Sosok itu tampak kurus dan kering. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan diselimuti banyak sinar gelap. Sulit untuk mengidentifikasi fitur wajahnya dengan jelas. Namun, aura kuno dan getaran jahat yang dilepaskannya membawa perasaan takut. Wajah Lin Langtian sangat kejam. Dia menatap Lindong dan menghapus noda darah di sudut mulutnya. Dengan sosok hitam berdiri di belakangnya, wajahnya tampak sangat meneror. Lin Langtian mendengus sinis, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi setan gila. Setelah itu, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Saat Lin Langtian mengangkat tangan kanannya, sosok hitam di belakangnya juga mengangkat lengan kanannya yang kekar dan mengarahkannya pada Lindong. Lindong menemukan bahwa ia telah dikunci oleh serangan yang tidak dapat dihindari. Ini memungkinkan dia untuk memahami bahwa serangan mematikan berikutnya akan mengejarnya dan berhenti hanya jika dia mati. Menyebabkan ekspresi wajah Lindong langsung berubah suram. Pada saat ini, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kuat yang muncul. Rupanya, fakta bahwa Lin Langtian bisa melangkah sejauh ini telah melebihi harapan Lindong. Lindong, kita telah berjuang selama bertahun-tahun. Saatnya untuk mengakhirinya. Jangan khawatir, setelah menyelesaikan Anda, saya akan merawat keluarga cabang Yan City Anda dengan baik, ucap Lin Langtian menyeringai saat matanya menjadi merah padam. Yimo, jari surgawi, teriak Lin Langtian. Wajah Lin Langtian berubah jahat dan dia mengulurkan jarinya ke langit. Saat Lin Langtian menunjuk jarinya, sosok hitam di belakangnya mengetuk jari kurusnya dengan ringan juga. Segera, seluruh langit tampak gelap. Udara di dalam penghalang cahaya menghilang dan membentuk ruang hampa. Setelah itu, seberkas sinar kegelapan yang tingginya lebih dari 10 kaki ditembak jatuh dari langit dan langsung menuju ke arah Lindong. Semua peserta di puncak gunung tertegun oleh sinar kegelapan itu. Mereka tahu bahwa jika mereka yang menghadapi serangan ini, mereka pasti akan mati. Lindong sedang dalam masalah, gumam Laning yang baru saja meraih keunggulan dalam pertempurannya sendiri, menatap tajam pada sinar kegelapan. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan teror. Bagaimana bisa semua orang yang datang dari Kekaisaran Yan Agung sangat kuat dan abnormal? Kekuatan dan kemampuan orang-orang ini akan membuat para jenius dari 10 kekaisaran super besar menjadi malu. Sinar kegelapan membesar dengan cepat di mata Lindong. Namun, di bawah tatapan yang menakjubkan dari para penonton, mata Lindong perlahan tertutup. Segel tangannya mulai terbentuk. Pada saat inilah, cahaya hijau memancar keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Cahaya hijau mengelilingi tubuh Lindong. Tampaknya membentuk sosok ilusi naga hijau raksasa. Ini merilis gelombang undulasi energi. Aura naga surgawi. Di kursi yang bersinar, mata para anggota sekte super membeku dan wajah mereka berubah suram. Dari tubuh Lindong, mereka bisa merasakan aura yang hanya dimiliki klan naga asli. Pada saat ini, aura naga langit yang ditinggalkan oleh Kingxi tiba-tiba meletus. Gelombang energi tak terbatas yang tak terlukiskan meluas melewati kaki dan tubuh Lindong dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika aura naga surgawi meletus, sosok ilusi naga hijau yang menelan tubuh Lindong mulai terwujud dengan cepat. Sisik naga berkedip-kedip dengan mempesona. Tubuh besarnya sangat kuat, seolah terbuat dari baja.
naga hijau raksasa itu meraung ke langit. Raungan naga kemudian terwujud menjadi gelombang kejut panik yang menyapu arena, menciptakan riak di penghalang cahaya. Keterampilan naga terwujud, naga hijau. Suaranya meraung di pikiran Lindong. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya lagi dan mengganti segel tangannya. Naga hijau raksasa menelan tubuh Lindong dan merasukinya dalam sekejap. Cahaya hijau mulai memanjang keluar dari tubuh naga hijau dan membentuk pelindung naga. Pelindung besar dikelilingi oleh cahaya hijau. Sebuah gambar naga kemudian muncul di atasnya dan memberi raungan yang memekakkan telinga. Permukaannya juga ditutupi dengan sisik naga berwarna hijau. Sebuah aura kuno dan menakjubkan dilepaskan olehnya. Pertahanan yang sangat kuat, gumam orang tua dari sekte Dao. Dia bisa merasakan aura pertahanan kuat yang memancar dari pelindung naga. Ini adalah seni bela diri pertahanan yang sangat tangguh. Naga hijau seperti perisai yang sangat tangguh, sementara sinar kegelapan itu seperti tombak yang sangat kuat. Siapakah yang akan menjadi pemenang? Sebuah pandangan antisipasi yang langka muncul di wajah orang tua sekte Dao. Kemudian, di bawah tatapan penuh semangat dari para penonton, sinar kegelapan yang diiringi oleh kekuatan destruktif ditembak jatuh dari langit, lalu bertabrakan dengan sangat ganas pada perisai naga hijau yang bersinar. Pada saat itu, suara renyah bergema di seluruh domain, menghancurkan kekuatan Yuan di udara sepenuhnya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.